NPV itu sebenarnya apa sih? Ininya apa definisinya? Itu present value. Kalau NPV, kalau masa depan berarti future value. Kalau NPV, nilai sekarang present value kan? Kalau net present value, keuntungan bersih gimana maksudnya? Konsep dasarnya NPV. Persentase apa? Penjumlahan itu PP masuk sama PP 22. Kalau kayak gitu berarti ngitungnya present value dan future value dong, kan nggak bisa. Kalau present value harus present value semua, kalau future value paham ya? Jadi kalau kita menghitung present value harus present value semua. Selisih antara PP masuk sama PP pengeluaran. Itu NPV. Jadi konsep dasarnya NPV itu adalah selisih antara PV penerimaan, present value penerimaan dan present value pengeluaran. Nah, ceritanya nih, kalau misalnya ada suatu proyek, otomatis kan kita pasti harus naruh uang ya di situ. Itu mutlak kan, kalau misalnya kita mau investasi. Entah itu kita misalnya mau bikin pabrik atau bahkan investasi saham, kita tetap harus ada keluar modal kan, modal awal. Jadi present value-nya pengeluaran atau initial cost, kalau yang tadi di ini ya, kalau proyek A, ini tuh merupakan present value-nya pengeluaran. Nah, kalau ini kan future value semua, ya kan? Tapi ini apa? Kas masuk apa? Masuk kan? Masuk tahun pertama, masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga, ya kan? Tapi ini bentuknya present future value semua. Masih pada tahun misalnya ini ya, 1 tahun ke depan aku bakal dapat 6.500 kayak gitu. Future value. Nah, NPV itu merupakan selisih dari present value pengeluaran dikurangi dengan present value-nya penerimaan. Makanya ini harus di present value-kan dulu. Dicari nilai saat ini. Untuk tahu proyek ini worth it nggak sih? Kayak gitu. Paham ya di sini konsepnya? Jadi pokoknya kalau misalnya ditanya NPV langsung inget, net ya, memang selisih, benar selisih. Tapi selisih antara apa? Tadi kan ada yang bilang present value dan future value. Sebenarnya itu kalau kita lihat di sini benar ya, tapi dalam perhitungan itu nggak benar, karena kita nggak mungkin bisa menyelesaikan nilai masa depan dengan nilai sekarang. Harus nilai sekarang di masa depankan atau nilai masa depan di sekarang kan, dulu baru bisa dikurangi. Paham ya? Jadi kalau saya dapat 1.000 di tahun depan, tapi saya mengeluarkan 200. 1.000 di tahun depan ini kan belum tentu 1.000 di tahun sekarang. Karena ada inflasi segala macam itu kan. Makanya 1.000 ini harus di present value-kan dulu, baru dikurangi dengan 200 uang saya tadi. Baru saya tahu, aku untungnya dapat berapa, gitu. Paham ya? Ini itu konsep dasarnya NPV. Jadi otomatis kalau secara rumusnya jadi kalau misalnya konsep dasarnya
Sebenarnya ini konsep dasar yang PIP ini. Nah, PIP ini kan pakai perhitungan kayak gini ya. Iya nih. Itu kalau kadang ada cash flow sama cash inflow itu sama. Cash inflow sama Cash flow. cash flow. Cash flow itu ada dua macam. Cash flow itu kan arus kas. Cash flow itu ada dua macam, cash inflow dan cash outflow. Kalau inflow berarti kita nerima, kalau outflow berarti kita mengeluarkan. In out, gitu aja. Jadi kalau misalnya dia, misalnya ada soal gitu ya, dia cash flow, bilangnya cash flow. Tapi kita harus hati-hati karena cash flow-nya ada dua. Dia kalau inflow ini dalam inflow itu kan masuk. Jadi dia menerimanya berapa? Masuk. Intinya itu. Kalau ini kan tadi ya PV pengeluaran ya. Kalau ini PV-nya penerimaan. Konsep dasarnya sebenarnya cuma ini NPV ini. Dan ingat di sini minus. wah, kemarin belajar itu misalnya Oh iya, karena tahu kenapa kok ini minus? karena pengeluaran. Nah, karena dia kan pengeluaran. Pengeluaran bentuknya minus kan. Maksudnya mengurangi kelas. Kita kan ingin tahu NPV itu sebenarnya kan kayak keuntungan kita gitu. Kita ingin lihat keuntungan kita berapa sih, tapi secara persentase kayak gitu. Makanya ini minus, mutlak. Jangan lupa ya, nanti ditambah, oh kelihatannya NPV-nya bagus banget, padahal kan enggak. Sebenarnya dia pengeluaran. Paham ya sampai sini? Dia ini ya, discount rate-nya 15%. Jadi begitu lihat soal kayak gini kita langsung nulis kayak diketahui gitu loh. Ingat ya? Jadi biar ingat. Langsung saya ketemu kayak gini, oh dia cost-nya minus 10.000. Ini A, ini B gitu ya. B-nya nanti. Cost-nya 10.000, oh R-nya kita lihat 15%. Dia 1 N1 sampai 500, N2 4.000, N3 1.800. Langsung bikin kayak gini. Jadi kita enak nanti ngitungnya. Bisa ingat. Ini bingung. Ini benar nggak? Yang mana? Yang kalau dibalik Ini. Oh iya, ini harusnya 5.000 ya. Terus ini benar nggak ini perhitungannya? Harusnya juga minus kan? Logikanya. Iya nggak? 12.000 dikurangi 10.000 minus kan? Berarti kelihatan dia NPV-nya minus kan? Artinya apa kalau NPV minus? Biar ingat ya, jangan lupa ini penting sekali. Ya, di sini. Karena kalau gini, kalau misalnya lupa minusnya ya, jadi kita dapat segini. Ini kan sangat menguntungkan sekali ya. Bayangkan 16%, padahal yang ini cuma 1%. NPV itu normalnya di bawah 10%. Itu udah uang banget rasanya. Ini 16%. Jadi kita bisa, oh akhirnya pilih proyek B. Padahal sebenarnya ini kan minus. Jadi ya.